Laksanakan, dan alhamdulillah ibadah zikir pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dalam majelis zikir bersama Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan Sabtu kemarin, melanjutkan ke halaman berikutnya, yang dimana Sabtu kemarin kita membahas tentang awal kejadian dan awal penciptaan yang bersumber langsung dari kitabnya, yaitu kitab karangan dari Syekh Abdul Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami ya Allah. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Jadi maksudnya adalah ketika di dalam perut ibu seorang janin itu memberikan kesaksian sebelum ruh dimasukkan ke dalam janin, memberikan kesaksian, maka ruh itu hakikatnya semuanya sudah muslim. Tapi ketika dilahirkan di dunia, karena ruh tadi yang suci, bayi yang masih suci, lama-kelamaan akan dihinggapi dengan nafsu duniawi, sehingga apabila masih di dalam kandungan dan masih bercampur itu namanya ruh, dan sedangkan apabila sudah melekat bersama jasad dinamakan jiwa. Jadi ruh niku sesuatu sing dugi Allah sing murni, sing belum ada campuran, sing belum ada dosa, sing belum ada apapun. Nah, sedangkan jiwa atau nafs disebut mereka ruh-ruh yang telah melekat dengan jasad, yang telah mencicipi suatu dosa atau kemaksiatan. Maka disitulah disebut perbedaan antara ruh dan jiwa. Lah ruh niku suci murni tok Gusti Allah. Lah jiwa niku sampun kecampur kali dosa-dosa. Makanya besok lah di akhirat sedaya bakal diobong, bakal disiksa. Untuk apa? Untuk mengembalikan sisi kesucian dari ruh itu sendiri. Betul ya? Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhraj qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayatillah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka pada hari-hari bersama Allah. Maksudnya memiliki ingatlah mereka hari-hari bersama Allah, yaitu di mana ruh kita sebelum dimasukkan jasad ini pernah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila kita berzikir dengan sir menyebut asma Allah, rasanya niku tawenan, rasanya niku kewangan. Karena nopo? Ruh sejati kita itu sebetulnya pernah hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin anna wa man ittaba'ni
wa subhanallahi wa ma anna minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata, yaitu basyirah. Maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 108. Yang dimaksud basyirah adalah batin yang terbuka. Basyirah itu batin yang terbuka, utawa oleh tambah ngarani motone hati, mata hati, utawa mata batin. Okay? Mriki teng kita dijelasaken basyirah adalah mata batin yang terbuka di makom hati bagi para wali. Semua itu tidak dapat tercapai dengan ilmu lahir, melainkan hanya dengan ilmu batin atau laduni. Dados Syaikhul Jailani niku lek ngarani ilmu batin niku laduni. Mangga lek orang ngomong golek ilmu laduni, hakikat niku ilmu batin. Dan ini kita jelaskan basyirah atau mata hati bisa terbuka itu tidak akan tercapai dengan ilmu lahir, melainkan hanya dengan ilmu batin atau laduni. Ayatnya apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni dari sisi kami. Surat Al-Kahf ayat 65. Dados enten kitab ngeten iki enak. Terus dijelaskan lagi, seorang manusia harus meraih mata batin itu dari ahli basyirah. Dari ahli basyirah niku dari seorang wali mursyid. Wali mursyid itu dijelaskan penjelasannya adalah waliullah yang membimbing para murid pendamba Allah. Jadi ibaratnya ngoten umpama enten kiai sing bimbing muridnya kepingin mendekat kepada Allah, boten kepingin sugih, boten kepingin sakti. Niki kalau lanjutaken keterangane, wali mursyid adalah waliullah yang membimbing para murid pendamba Allah dan salik niku menempuh jalan menuju Allah. Dan mereka yang bisa menyambungkan nurnya dengan nur Muhammad, dan mereka yang menyambungkan nur Muhammad dengan nurullah. Jadi umpami kaya ngeten iki awake guru dengan kiai niku bisa nemokno menyambungkan nure panjenengan bersambung dengan nure guru bersambung dengan nur selanjutnya. Tandanya apa? Ketika panjenengan berzikir, jenengan ketok adang. Mungkin ya. Mereka lah para pewaris Nabi, dan mereka lah adalah pewaris ilmu-ilmu Rasulullah. Jadi makane lek nenten YouTube wong ngomong jarene satu habaib bodoh lebih utama daripada 70 kiai sing alim. Ngapunten ditepis nggih ten kitab Syaikhul Jailani bahwasanya sing disebut pewaris Rasulullah menika orang-orang yang bisa menyambungkan nurnya kepada nur yang di atasnya. Ngoten nggih. Niki kitab niki. Kitabe napa? Sirul Asrar. Rahasia di atas rahasia. Nggih. Wasyari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan bangunlah dan bersegeralah kamu menuju ampunan Rob dengan cara tobat. Makanya awal-awal berjamaah niku mesti sing kula saranaken nggih menika mandi tobat riyin. Mesti kan
kata istighfar sadurunge di sukane amalan lho. Istighfar sing kuwata ya tobat. Dan masuklah kalian ke jalan agama Allah. Keterangan jalan agama Allah di sini berarti jalan menuju Allah, tapi secara khusus jalan yang dimaksud itu adalah thariqah. Nggih. Dados panjenengan berpikir thariqah ten pundi mawon? Insyaallah niku bener. Niku salah satu jalan membuka mata batin panjenengan supaya bisa nyambung kali nur-nure sing dititipaken datang Rasulullah Muhammad lan para auliyae. Terus mantunipun Rumia li ajali ummatil ladzi fi ajiziz subhanallah astagfirullahaladzim. Rumia li ajali ummatil ladzina fi akhiriz zaman. Kegalauanku demi umatku yang hidup di akhir zaman. Mengapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku galau terhadap umatnya di akhir zaman? Di sini diterangkan bahwasanya karena di akhir zaman banyak umatku yang tergelincir karena mengejar kesenangan dunia yang sesaat, mengejar popularitas yang sesaat, dan mengejar derajat yang hanya sesaat. Mangkane Rasulullah niku nangis kalau ten umat akhir zaman rono akeh ngapunten saiki delok mawon kathah ulama-ulama sing kudune ahli zuhud dados ahli dunia. Zamane Rasulullah sing dakwah dibayar. Boten. Enggak dibayar zamane Rasulullah. Sakniki ngapunten lek nek amplope mboten kandel mboten boron dugi. Nah itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumia li ajli ummatil ladzina fi akhir zaman. Kegalauanku demi umatku yang hidup di akhir zaman, yang mereka terlena dengan kehidupan dunia yang sesaat. Enak ya kita Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzagul labiyya bainahuma barzagul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Tegese lautan niki adalah tegese lautan syariat dan lautan ilmu ma'rifat. Di dalam kitab dijelaskan kalau kita hanya mengandalkan ilmu lahir ya, maka ilmu hakikat tidak akan pernah diraih dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Segala bentuk ibadah hanya dapat sempurna dengan keduanya, bukan satu di antara keduanya. Dados kudu imbang, syariat nggih dilampahi, thariqah dilampahi, hakikate dilampahi supados dados makrifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Mriki menyembah niki disartekaken makrifat kepadaku. Jika manusia tidak mengenal Allah, terus awal ibadah, awal agama niku makrifat, niku mengenal Allah. Terus lek jika manusia tidak mengenal Allah, bagaimana dapat menyembahnya? Makrifat hanya dapat dicapai dengan cermin hati melalui jalan penyucian. Dados sing kathah salat obate, sing kathah istighfar. Dengan begitu dalam cermin hati si hamba dapat melihat keindahan yang tersembunyi yang ada dalam hati paling dalam, sirlub al-kholab, yaitu rahasia kolbi yang paling dalam. Untuk kanzan ma'fiyan wa akhbabtu an umurafa fa kholabtul jalko
likai aghrafa, aku adalah khazanah tersembunyi, aku ingin dikenali, karena itulah aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Dados sedaya niki sumbere dugi Gusti Allah. Dados Allah niki kepingin dikenal. Allah niki menciptakan makhluk beserta dunia dan isinya. Lah niku sing bolak-balik kula sampaikan niku mengenal Allah, belajar nggih kudu paham sifat diri. Tapi awake dhewe menungso mboten saged ibarataken murni eling Gusti Allah terus mboten saged. Pasti ana khilafe. Wong awake dhewe kadang ngapunten dirasani muring-muring. Ngapunten awake dhewe di napa niki? Yotrone diambil tiang mboten balik nggih nesu. Dados niku wajar, tapi sebisa mungkin cepat-cepat dikikis. Khilaf oleh mantenipun ndak saged dibalekaken malih. Terus mantunipun niki babagan ilmu. Mas sampeyan tadi Mas babagan ilmu Mas.